Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai perjuangan hidup kita. Hari ini kembali saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu dipanggilnya, lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, kita dapat melihat bagaimana Yesus ditampilkan sebagai sosok Dia yang menampakkan kerahiman Allah. Hati Yesus selalu tergerak oleh belas kasih terhadap penderitaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus tidak menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Maka ketika Dia melihat orang yang menderita, hatinya selalu tergerak untuk menolong siapapun mereka. Pertanyaan buat kita renungkan hari ini. Apakah kita juga sebagai pengikut Kristus memiliki kualitas yang sama, kualitas hati yang tergerak oleh belas kasih terhadap penderitaan orang lain? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menyembuhkan wanita yang sudah 18 tahun dirasuki roh. Bagi Yesus, orang ini harus diselamatkan. Tapi sayang, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu menggerutu. Kenapa dia menyembuhkan orang pada hari Sabat? Kenapa bukan hari yang lain? Bagi Yesus, seapapun harinya selama kita berbuat baik, itu adalah berkat tersendiri. Setiap hari adalah hari yang diberikan Tuhan bagi kita. Maka setiap hari tugas kita sebagai orang yang beriman kepada Allah adalah melakukan kebaikan dan menyelamatkan orang lain agar mereka dekat dengan Allah. Daripada kita menggerutu, daripada kita hanya bisa melihat penderitaan orang lain lalu membiarkannya, mendingan kita bersuka cita karena ada orang yang dengan ikhlas hati membantu dan menolong orang yang menderita. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, jangan menghalangi orang lain untuk berbuat baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Yesus hari ini kembali mengkritik mereka. "Hai kamu orang-orang munafik, bukankah kalian juga melepaskan keledaimu dan membawanya ke tempat minum?"
Bagi Yesus ada hal yang paling penting yang harus mereka perhatikan dan yang kita perhatikan. Jangan sampai kita hanya memperhatikan kebutuhan kita sendiri, kenyamanan kita, lalu kita lupa akan penderitaan orang lain. Mari Bapak Ibu, kita mohon rahmat Allah agar kita punya kualitas hati yang berbelas kasih. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, jamah kami Tuhan. Berikan kami hati seperti hati-Mu yang selalu memancarkan belas kasih dan kerahiman Allah Bapa. Bantu kami agar kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Kadang kami menutup mata terhadap penderitaan orang lain, Tuhan. Berikanlah kami hati seperti Engkau yang bisa berkorban demi kebutuhan orang lain. Hati yang mau mengasihi, hati yang selalu berbelas kasih kepada siapapun. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengajarkan kepada kami hati kami harus seperti hati-Mu. Terima kasih juga karena Engkau selalu setia mendampingi perjuangan hidup kami. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.